Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Patrizia. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Stikes Mutiara Mahakam Samarinda. Ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi berupa pengertian akuntansi, kegunaan informasi akuntansi, proses akuntansi, pengguna akuntansi, macam-macam akuntansi, peran akuntansi, dan profesi akuntansi. Sejarah akuntansi sistem tata buku berpasangan dimulai dari Luca Pacioli, yaitu seorang biarawan atau rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia. Adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan atau double entry system. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab berjudul The Computis et Scripturis yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Kedua, posisi Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat temuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebarnya temuannya. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap berkembangnya sistem tata buku berpasangan di Eropa pada saat itu. Berikut ini merupakan pengertian akuntansi. Menurut Warren dan kawan-kawan, secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Dan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Bisa disimpulkan bahwasanya akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Akuntansi dan aktivitas perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait, dan bahasa bisnis tersebut disebut akuntansi. Akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut. Secara umum, kegunaan informasi akuntansi sebagai berikut. A. Mendapat informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tepat. B. Untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan. C. Untuk pengendalian perusahaan. D. Sebagai bahan penyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Dan E. Mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun proses akuntansi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi. Yang ketiga, memindahkan catatan ke buku besar atau posting. Yang keempat, membuat neraca percobaan. Yang kelima, menyusun jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, penutupan buku. Dan yang kesembilan, membuat penyesuaian kembali pasca penutupan. Berikut ini sebagai pengguna akuntansi: kreditur sebagai pihak eksternal, pemerintah sebagai pihak eksternal, calon investor sebagai pihak eksternal, pemasok sebagai pihak eksternal, pemilik atau pemegang saham juga sebagai pihak eksternal, dan manajer produksi sebagai pihak internal, manajer pemasaran sebagai pihak internal, dan berbagai pihak internal lainnya yang ada di suatu perusahaan tersebut. Macam-macam akuntansi terbagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan.
adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya. Yang kedua, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen di dalam suatu perusahaan. Nah, peran akuntansi. Yang pertama, ada peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari berupa dalam kehidupan rumah tangga, dalam kegiatan masyarakat, dalam warung, rumah makan, dan sebagainya, dan dalam organisasi perusahaan atau bisnis. Adapun peran akuntansi dalam bisnis menyediakan informasi bagi manajer, memberikan informasi kepada stakeholders, dan stakeholders menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jenis-jenis profesi akuntan. Yang pertama, akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Yang keempat, ada akuntan pendidik, yaitu akuntan yang mengabdikan dirinya di dalam suatu institusi tertentu, yaitu yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih naradidik untuk menjadi akuntan profesional. Nah, berikut adalah spesialisasi bidang akuntansi. A. Akuntansi biaya. B. Akuntansi keuangan. C. Akuntansi pajak. D. Auditing. E. Sistem akuntansi. F. Akuntansi anggaran. G. Akuntansi internasional. Dan H. Akuntansi sektor publik. Nah, kita sudah berada di ujung video, teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video ini yang berkaitan dengan pengantar akuntansi, yaitu konsep dasar akuntansi. Saya harap kita semua dapat memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.